Negara Indonesia membawa peran penting terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dunia. Energi terbarukan menjadi misi penting untuk memajukan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, para kolega berpikir kami dari tim pro dan tim kontra yang kami banggakan, serta para seluruh sivitas dan pemerhati lingkungan hidup sekalian. Perkenalkan, kami dari tim Papandayan, dengan saya Nur Nadela Rahmat sebagai pembicara pertama, bersama dengan rekan saya Royan Kurniawan selaku pembicara kedua dari tim pro dan Muhammad Bawai selaku pembicara ketiga dari tim kontra. Pada kesempatan kali ini, saya berstanding position sebagai tim netral yang akan menyajikan sudut pandang yang berimbang mengenai mosi debat tentang pemberlakuan ekspor energi terbarukan di Indonesia dalam upaya untuk mewujudkan masa depan yang bersih dan berkelanjutan. Indonesia memiliki dampak besar dalam energi terbarukan. Peran yang dimainkan oleh perusahaan-perusahaan energi terbarukan di Indonesia semakin menonjol dan semakin penting bagi Indonesia untuk beralih menuju sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan atau renewable energy. Negara Indonesia sendiri berdasarkan keputusan pemerintah akan menjalin kerjasama dengan beberapa negara luar dalam memberlakukan ekspor energi terbarukan di Indonesia dengan keuntungan yang dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara, mendorong Indonesia dalam menunjukkan inovasi teknologi di bidang energi terbarukan, sehingga dapat meningkatkan posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berkontribusi pada solusi energi global. Namun, apakah Indonesia akan benar-benar siap dalam melakukan ekspor energi terbarukan? Sementara transformasi dan pemerataan energi terbarukan di Indonesia masih belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di negara kita. Sehingga tentu saja Indonesia masih akan mengalami kekurangan pasokan domestik untuk setiap daerah jika harus mengutamakan pemberlakuan ekspor ke negara lain. Kita juga harus mempertimbangkan dampak apa saja yang bisa diberikan oleh renewable energi ini jika diekspor, lingkungan dan pengembangan besar-besaran dari perkembangan besar-besaran infrastruktur energi terbarukan. Dengan demikian, masyarakat harus dipastikan Indonesia haruslah yang merasakan keutamaan dan keuntungan besar dari adanya keinginan energi terbarukan, sehingga perlu bagi kita untuk mengeksplorasi baik potensi keuntungan maupun tantangan yang ada agar dapat mengambil keputusan yang paling bijak bagi masa depan Indonesia. Saya tim kontra tidak setuju dengan mosi pemberlakuan ekspor renewable energi di Indonesia, karena menurut saya Indonesia ini masih sangat membutuhkan terhadap energi terbarukan. Kenapa sangat butuh? Karena dilihat dari ekonomi dan bahkan iklim itu sangat mempengaruhi terhadap Indonesia, apalagi terkait masalah pertanian. Yang dimana dari cuaca iklim ini itu salah satunya itu dihasilkan dari karbon emisi. Nah, maka dari itu kita lihat pada kasus sebelumnya itu pada Singapura dan ditawarkan untuk minta diekspor untuk tenaga listrik. Nah, dan bahkan ini pun disambut oleh Menteri BUMN yaitu Erick Thohir dan juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Nah, di mana secara terbuka mereka berdua ini terhadap investasi dan penjualan listrik ini sangat tidak setuju, karena menurut Menteri Investasi ini Indonesia harus diutamakan dalam pemasokannya, dan di mana pembangunan energi terbarukan ini harus yang menjadi paling utama. Dan menurut tuturan dari Erick Thohir, jelas menolak atas adanya penawaran ini, karena Indonesia saat ini itu mempunyai kisaran energi terbarukan baru sekitar 12,3% per tahun 2022, yang dimana menurut persetujuan DPR RI itu nomor 79 tahun 2014 menargetkan setidaknya mencapai 23%
pada tahun 2025. Nah, dan pada saat peraturan ini dibentuk pada tahun 2014 dan sampai sekarang yaitu 2024, yang dimana per tahun 2022 itu sudah mencapai 12,3%. Nah, masih banyak lagi yang harus diselesaikan pada tahun 2025. Maka dari itu Indonesia pun harus memenuhi kebutuhannya itu sendiri. Nah, misalkan kebutuhannya itu sudah tercukupi pada tahun 2025, ya sudah, kata Erick Thohir pun sisanya bisa kita ekspor keluar. Akan tetapi ini masih sangat-sangat susah untuk dilakukan. Sangat perlu perencanaan yang sangat matang dalam mencapai 23% pada tahun 2025. Maka dari itu saya tidak setuju dengan mosi ini. Yang dimanapun dalam kebijakan energi terbarukan di Indonesia itu, yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2017 tentang energi, yang mana itu terkait energi terbarukan, energi baru dan energi terbarukan, yaitu disingkat dengan IBT, yang dimana wajib ditingkatkan oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat aja ini sudah diwajibkan untuk meningkatkan terkait energi terbarukan dan energi baru, apalagi untuk pemerintah daerah. Nah, maka dari itu pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu harus bersinergi untuk bisa mencapai 23% pada tahun 2025. Maka dari Saya Muhammad Royan Kurniawan, GLI Batch 4 Kelompok 5 Papandayan. Saya sebagai pihak pro dalam pemberlakuan ekspor renewable energy Indonesia. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan dampak signifikan dari perubahan iklim yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan. Perubahan iklim ini telah membawa berbagai masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi yang kompleks di Indonesia. Jadi Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi tantangan ini dan mengambil langkah-langkah konkret untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, di era globalisasi dan perkembangan teknologi pesat saat ini, kebutuhan akan energi yang bersih dan berkelanjutan semakin mendesak. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki potensi besar dalam bidang energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan geothermal. Potensi ini tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan energi domestik saja, tetapi juga memiliki peluang besar untuk diekspor, mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Mosi yang kami ajukan hari ini dengan judul Pemberlakuan Ekspor Energi Terbarukan Indonesia bertujuan untuk mengangkat pentingnya langkah strategis ini. Dengan mengekspor energi terbarukan, kita tidak hanya memanfaatkan potensi alam yang melimpah, tetapi juga berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim global, meningkatkan pendapatan negara, dan menciptakan lapangan kerja yang baru di sektor ekonomi hijau. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, ketergantungan yang berlarut-larut pada energi fosil tidak hanya merusak pada lingkungan yang secara drastis, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi global yang signifikan. Di dalam negeri, penggunaan energi fosil yang masif telah memicu polusi udara yang parah, merusak kesehatan masyarakat, dan menurunkan kualitas hidup mereka. Dengan mengalihkan fokus pada ekspor energi terbarukan, Indonesia memiliki peluang besar untuk memutus rantai ketergantungan pada bahan bakar fosil ini, memajukan penggunaan energi yang bersih yang lebih berkelanjutan, dan secara substansial mengurangi emisi gas rumah kaca yang merusak. Ekspor energi terbarukan bukan hanya peluang ekonomi, tetapi juga keharusan strategis bagi Indonesia. Dengan cadangan energi surya, angin, dan geothermal yang melimpah, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan dominan di pasar energi terbarukan global.
Pendapatan signifikan dari ekspor ini harus diarahkan untuk membangun infrastruktur modern, meningkatkan kualitas hidup pendidikan, dan memperkuat layanan kesehatan. Hal ini tidak hanya akan mengangkat taraf hidup masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan jangka panjang negara ini. Indonesia memiliki potensi besar dalam hal energi terbarukan. Sayangnya, potensi ini belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan memberlakukan energi terbarukan, Indonesia dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam ini, yang selama ini belum tergali dengan baik, untuk kepentingan nasional dan global. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, kami akan menyampaikan berbagai alasan dan pandangan dari tokoh nasional maupun internasional dan yang mendukung mosi ini. Mulai dari pandangan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang melihat potensi energi terbarukan untuk kesejahteraan rakyat, hingga pernyataan mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon yang menekankan pentingnya energi terbarukan untuk masa depan yang berkelanjutan. Kami berharap penyampaian mosi pro dalam pemberlakuan ekspor renewable energy Indonesia, kita semua dapat memahami betapa pentingnya langkah ini untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan. Mari kita bersama-sama mendukung upaya ini demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Demikian mosi pro yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan membuka wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara penyimpul yang pada hari ini akan memberikan closing statement pada perdebatan yang sangat luar biasa ini. Dan kepada saudara-saudara sekalian, terima kasih atas diskusi yang mendalam dalam berbagai pandangan yang telah diberikan tentang mosi pemberlakuan ekspor energi terbarukan di Indonesia. Dalam hal ini, penting bagi kita untuk terus mengeksplorasi dan mencari solusi yang paling menguntungkan untuk negara Indonesia. Kebijakan yang diambil harus bisa memperhatikan potensi keuntungan ekonomi, domestik, dampak sosial hingga lingkungan. Negara Indonesia tentu harus menjadi negara yang memiliki solusi atas energi terbarukan karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun pihak yang harus merasakan manfaat dari peluang kekayaan Indonesia ini adalah masyarakatnya. Energi terbarukan adalah untuk masyarakat Indonesia melalui inovasi, kolaborasi, dan komitmen penuh untuk energi terbarukan yang mampu menjadi pionir dalam mendorong transformasi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan, memberikan kontribusi positif dalam menekan emisi dan gas rumah kaca, dan tentu saja menginspirasi langkah-langkah positif dalam mencapai tujuan bersih bagi negara ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.